Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah dirinya yang stres karenamu. Kira-kira kenapa sampai dia stres ya? Ataukah kamu yang stres karenanya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini dan kenapa mereka stres karenamu. Gemini, Gemini, Gemini. Kita lihat apa yang terjadi. Di kartu pertama ada Knight of Cups. Wah, dia merasa bahwa kamu menolak cintanya, atau kamu menduakannya, atau kamu tidak jujur padanya. Ini bisa jujur pada dirimu sendiri ya. Ada beberapa juga saya merasakan energi dari Gemini yang tidak jujur pada dirinya sendiri, dimana kamu mungkin suka sama dia tapi kamu nggak berani mengungkapkan, sehingga kamu stres sendiri karena kurang berani mungkin ya. Ataupun mungkin juga saya lihat di sini ada orang yang memang suka sama kamu, tetapi entah dia sudah memberikan sinyal ataukah mungkin kamu yang menolaknya. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Dikarenakan saya merasakan di sini energi cinta yang tak terbalas, atau kalau mau dibilang cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau seandainya pasanganmu di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tidak jujur, kamu menyembunyikan sesuatu, kamu sudah tidak seromantis dulu. Apakah kamu mendua ataukah ada masalah? Ya, sehingga dia menjadi beban pikiran. Stres ini kan beban pikiran, dimana dia hanya bisa diam, tetapi hati juga nggak nyaman, serasa menderita gitu ya, kalau mau dibilang ya, karena memendam pertanyaan-pertanyaan. Dan ya seharusnya kamu jawab, tetapi kamu hanya diam saja, sehingga membuat dia nggak nyaman. Nah ini ya, jadi mungkin kalau kamu merasa bahwa oh ternyata pasanganku khawatir akan diriku, saya harus berubah sikap supaya dia bisa tenang. Nah ini komunikasi ya, karena saya lihat di sini banyak komunikasi yang ya, karena baku nggak enakan ya, takut ngerepotin, satu merasa juga oh ternyata dia masih banyak nipu mungkin, atau mungkin merasa saya nih kurang jujur atau gak bisa dipercaya sehingga dia gak bisa komunikasi dengan baik, ataukah mungkin dia marah padaku. Nah ini, jadi kalau tidak ada komunikasi nanti orang berpikiran negatif yang aneh-aneh ya. Jadi mungkin kamu yang harus bisa lebih up terhadap dirimu ya, supaya lebih memberikan kenyamanan pada dirimu dan orang di samping kamu atau pasanganmu. Ini kalau udah pasangan ya. Kalau yang belum pasangan ya tadi, dia ada mengutarakan cinta tapi mungkin cintanya ditolak, atau mungkin dia nggak berani sama kamu, ataukah kamu yang masih memendam rasa terhadapnya ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ini di mana, di energi kamu atau energi dia ya. Oke, berikutnya ada King of Pentacles ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini ada King of Pentacles. Dia merasa kamu tuh kayaknya banyak duit ya. Dia stres, kamu beli ini, besok beli itu ya. Ataupun mungkin kondisinya sebaliknya, pasanganmu stres karena banyak hutang ya, menuntut banyak. Ini maaf ya, karena saya merasa di sini ada energi pasangan yang merasa bahwa kamu tuh orangnya boros. Atau menurut dia juga, kalau seandainya ini dari Taurus, Gemini wanita, mungkin kalau seandainya pria ya, kalau kamu punya pasangan suami maksudnya ya,
mungkin ada ketidaktransparansi keuangan. Nah ini jadi dia stres karena aduh kok bulan ini belum dibayar sih ini listrik, padahal udah ditelepon-telepon nih, atau kok dia belum kasih ya uang bulanan. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu kayaknya kurang jujur gitu. Ataupun mungkin kalau seandainya kamu Taurus pria, pasanganmu terlalu boros ya, seolah-olah kurang aja ya, ini dikomunikasikan lagi, semua kan dikomunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan bagaimana ya, nanti dibilangnya pasangan boros, padahal memang barang-barang semua pada naik gitu kan. Ataupun mungkin kondisinya kenapa terlambat gajian gitu, kok belum dikasih uang bulanan, oh ternyata ada masalah di mungkin bendaharanya sakit sehingga terlambat gajian atau bagaimana. Nah ini harus dikomunikasikan, ini contoh ya, karena di sini diskomunikasi, jadi mau tidak mau pemikirannya negatif terus terhadap dirimu ya. Kalau mau dibilang juga yang tadi ya, kalau memang ada hutang, ini yang paling banyak nih hutang. Kalau mau ada hutang dilunasi cepat. Kalau tidak nanti tambah pusing, tambah stres ke depannya. Ini bisa di dirimu juga. Yang aduh, ini sudah mau jatuh tempo gimana ya? Aduh, belum ada uang. Nah ini ya, ataupun mungkin pasanganmu atau siapa ya. Nah lebih baik nggak usah ada hutang piutang juga jangan. Kita memberikan hutang ke orang ujung-ujungnya sakit hati, syukur-syukur dibayar. Kalau tidak, kita lagi yang dipusingin ya. Kita kan tema kita stres ya, jadi bisa dirimu yang stres atau dirinya yang aduh saya belum bayar hutang di dia nih, gimana dong ya. Jadi akhirnya menimbulkan sakit kepala ya. Barang yang tidak perlu ada kita pusingkan, akhirnya gara-gara tegasan kita, akhirnya kita menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah. Nah, ini hati-hati ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Swords ya. Dia merasa kamu tuh terlalu sensitif ya. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit baper ya. Jadi mungkin kamu lebih up aja ya dari emosi, kontrol emosimu. Ini mungkin dari sahabatmu atau lebih ke terutama dari pasangan ya. Ataupun mungkin kalau dibilang mungkin kamu yang stres karena anakmu terlalu rewel. Nah ini bisa ya dari dirimu juga, karena saya merasakan energi yang paling kuat juga dari Gemini, dimana Gemini yang emosi kepada pasangan atau emosi pada anak ya. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan, anakmu rewel, bandel, terus macam-macam lah ya. Pasangan juga nggak tanggung jawab, ditegur marah. Nah ini, ataupun mungkin kamu yang terlalu sensitif ya. Dia merasa bahwa kamu kalau diberikan komentar ataupun kritikan kamu marah ya, ataupun ya pokoknya untuk bisa mengambil hatimu itu harus pelan-pelan gitu, cepat tersinggung ya. Dan ya akhirnya dia juga bingung bagaimana cara mengungkapkan supaya kamu tidak marah, supaya kamu tidak tersinggung. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Kamu orangnya sensitif menurut mereka, ataupun mungkin kamu yang menilai mereka tuh sensitif. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini di energi kamu atau di energi orang lain ya. Baper ya, baru bisik-bisik aja udah marah, jangan sampai dia cerita saya lagi. Aduh, stres ya, tapi ya ini yang terjadi ya, nikmati saja prosesnya ya, karena ya seperti gitu. Kalau kita terlalu baper, yang rugi kita sendiri ya. Belum kok kita harus marah, hak orang mau bicara kan, berpendapat, kenapa kita harus marah? Dan biarin aja mereka cerita, kita kalau memang benar kita introspeksi, kalau memang tidak ya jangan marah, mungkin dia cerita orang lain, intinya kan gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Ten of Pentacles ya. Wah, di sini ada beberapa yang merasa cemburu ya. Ini mungkin karena pasangan, kalau dibicara pasangan atau entah kamu entah ini, kok anak saya lebih dekat dengan ayahnya, kok anak saya lebih dekat dengan ibunya, kok anak saya lebih dekat dengan neninya ya, atau nenek, atau ya pengasuh gitu kan, neni, kok saya enggak gitu. Nah ini ada beberapa yang cemburu, entah kamu entah pasangan ya, atau orang-orang lain. Nah ini jadi dia merasa bahwa dia lebih dekat dengan anakku lebih dekat dengan kamu gitu ya. Atau mungkin kamu yang ibunya ya, ternyata dia lebih dekat dengan pengasuhnya, lebih dekat dengan nenek. Nah ini ada kecemburuan ya. Ataupun mungkin kondisinya juga stres karena pasangan ada pihak ketiga ya, lebih keluar, dalam artian entah triparty ataupun lebih fokus pada kerjaan ya. Ya ini di sini ambil ini aja, ambil positifnya bahwa ya siapa yang sering bersama di situ ada chemistry. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan yang lain sehingga anakmu tidak berchemistry dengan dirimu. Ini contoh.
ataupun mungkin kondisinya pasanganmu kerja ya, lebih fokus pada kerja, kamu marah ya. Ungkapan sayang dan cinta dari seorang ayah ya kepada keluarga itu adalah tanggung jawab, bukan I love you, I love you, I love you, I love you tuh nggak bikin kita kenyang. Kita harus bisa makan nasi, dan makan nasi dari tanggung jawab. Nah itu, jadi jangan maunya I love you doang, tetapi harus bertanggung jawab. Itu rasa cinta, rasa sayang kepala keluarga untuk keluarganya. Nah itu harus berpikir positif ya, jangan hanya mau dirayu, digombal-gombalin, mau dielus-elus rambut ya, itu bisa, tetapi ya kita harus bisa berpikir ya, bahwa yang paling utama dari urusan rumah tangga itu adalah tanggung jawab. Kalau urusan triparty gimana Kak Ica? Ya urusan triparty ini yang lain, itu lain lagi ya. Itu karena bosan ya, mungkin kamu harus bisa bicara empat mata, kenapa sampai bisa terjadi seperti gitu ya, supaya kamu jangan stres, dibicarakan. Terkadang kamu diam, dia diam, kamu diam, terus siapa yang mau menyelesaikan masalah? Nah ini ya, jadi harus banyak komunikasi antar kalian. Oke ya, kita lihat lagi di sini. Page of Sword. Wah, di sini ada merasa bahwa kamu penyaing ya, bisa menyaingi dia. Mungkin dulu dia merasa dia hebat, dia kuat ya. Sekarang wah, ternyata kamu bisa ya melewati dia, menikung dia, ataupun mungkin kondisinya melambung dia gitu ya. Jadi contohnya, macam contoh dia juara kalau di studi ya, dia dulu juara 6, 7, 8 gitu ya, atau malah mungkin nggak juara. Kamu pandang enteng dia sebagai orang bodoh ya, ternyata dia bisa up. Ataupun kamu, mungkin dulu orang pandang enteng kamu, miskin, sekarang kamu udah orang hormat loh, wah ternyata dia dikerja di perusahaan bergengsi, ataupun wah ternyata dia dapat beasiswa, wah ternyata dia sudah jadi orang kaya, sudah jadi miliuner ya. Nah ini ada beberapa orang yang songong ya dulu ya, saya merasakan, lihat mungkin menyepelekanmu atau memandang kamu sebelah mata, dan akhirnya mereka tahu bahwa ternyata kamu punya kelebihan. Nah ini yang ditunjukkan ya, harus tetap begitu, pertahankan. Bukan berarti kita membalas kesombongan dengan kesombongan, tapi kita harus membalas kesombongan mereka dengan prestasi kita. Tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu salah, dimana dari prestasi. Dulu mereka bilang kita miskin, sekarang kita nggak miskin-miskin ya, mungkin masih banyak kekurangan, tapi setidaknya lebih dari mereka sekarang. Nah itu ya, bukan malah membalas, menghina, menghujat, no ya. Nah ini bagus. Ada beberapa yang saya lihat di sini merasa bahwa kamu orang hebat ya, dan sekarang kamu lebih hebat dari dirinya, sehingga ya dia merasa kamu juga entah kompetitor, ataupun mungkin ya dia merasa bersalah aja, pernah memandang enteng atau pernah berbicara atau berkata kurang baik kepada kamu. Nah ini ya, jadi banyak yang melihat kamu sudah jauh lebih baik. Kamu berubah dari Gemini yang dulu dengan Gemini yang sekarang, sudah jauh-jauh berbeda. Oke, berikutnya di sini ada Page of Swords. Ada yang merasa kamu tuh penuh dengan keberuntungan ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya hidup bahagia. Dia membandingkan antara hidupmu dengan diri hidupnya gitu. Dimana kamu lebih up ya. Mungkin kamu dari keluarga baik-baik ya. Keluarga baik-baik ini artinya tidak broken home ya, bukan berarti saya bilang broken home keluarga tidak baik, maksudnya sempurna lah, maaf ya, mungkin bahasanya yang salah ya. Kalau bicara baik-baik ini bahaya ya. Ya intinya gitu, keluarga kamu lengkap, sedangkan dia mungkin broken home gitu ya, artinya ada kekurangan kasih sayang gitu. Terus mungkin kamu dicintai, betul-betul disayangi sama orang-orang di luar sana, sedangkan dia itu banyak yang menjahati dia. Ataupun mungkin dalam segi prestasi kamu lebih pintar, dari segi penampilan kamu lebih oke gitu ya. Terus mungkin kamu sekarang sudah punya mobil, rumah, kamu mandiri, sekolah di tempat bergengsi, kerja di tempat bergengsi. Nah ini ya, mereka merasa bahwa hidup kamu tuh enak ya, walaupun memang kamu punya masalah, tetapi kamu tetap membawa enjoy, tidak membawa stres ya. Walaupun mungkin dalam hati juga stres gitu, tapi ya di luar itu mereka melihat kamu penampakannya tuh happy aja, walaupun mungkin kondisinya tidak baik-baik saja, tapi kamu anggap ya biasa aja gitu. Ya sudah, ngapain kita mau pusingin ya. Mereka merasa bahwa hidup kamu tuh bahagia, selalu bahagia. Dia membandingkan antara dirinya, dan paling utama lagi adalah kamu tuh orang beruntung. Mungkin kamu dilahirkan dari keluarga yang mapan atau menengah ke atas dibandingkan dirinya, yang mana mungkin kamu akan mendapat warisan, sedangkan dia hanya harus mulai dari nol gitu ya. Wow, ya itu kan keberuntungan masing-masing. Percuma juga kita kalau dapat warisan tapi kita tidak bisa mengolah warisan, pasti akan habis. Nah ini, jadi jangan pernah berkecil hati juga. Dan kalaupun memang betul kamu mendapat warisan, kamu harus bisa dibilangnya mengelola warisan itu dengan baik ya. Jangan sampai malah kamu terlena dan akhirnya kamu ulang lagi dari nol. Nah ini hati-hati ya, karena di luar sana orang itu memandang kamu wow
Ya, orang di sana lu memandang kamu tuh luar biasa. Jangan pernah merasa dirimu kecil, tidak berharga dan tidak diinginkan. Ingat, orang sangat-sangat menyukaimu ya. Cuman karena mereka belum bisa mengungkapkan secara langsung. Jadi jangan berpikir negatif terhadap dirimu Gemini ya. Banyak yang iri, banyak yang stres karena wah ternyata kamu sudah luar biasa menyayangiku dan sekarang sudah jauh berbeda ya. Ini kan stres, ini kan beban pikiran ya. Wah, saya kok bisa ya? Kok kemarin kulitnya sekarang kok sudah jadi kinclong ya? Nah, ini contoh pakai apa ya dia ini? Ya gitu ya. Jadi terheran gitu ya, tercengang dengan dirimu yang baru gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu ya, dimana sesuai tema kita dia stres karenamu, ada beban pikiran atau dia berpikir tentangmu ya, yang membuatnya stres ataupun ya beban pikiran gitu. Semoga resonate untuk dirimu Gemini. Dan saya sudah menarik energi juga dari koneksi inisial dan zodiak di sini ya. Dari inisial dulu ya. Untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf F, D, O, ada J, T, A, H, K, I, S, C, P, W, N, A-nya double, energinya up, V, Q, M, Y, dan ada huruf H. Oke, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf L, F, D, O, J, T, A, H, K, I, S, C, P, W, N, A, V, Q, M, Y, dan H ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan, kalaupun di inisial tidak ada, mungkin di zodiaknya ya, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, Aquarius, Leo, Pisces, Libra, Gemini, Virgo, dan ada bintang Taurus. Untuk koneksi di sini dari zodiak sudah ya tadi ya. Sekarang dari inisial sudah. Sekarang untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Leo, Pisces, Libra, Gemini, Virgo, dan Taurus. Semoga resonate untukmu Gemini. Dan terakhir saya ambil satu kartu pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang stres, ataupun mungkin kamu yang stres akan hidupmu atau orang-orang di sekeliling. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Enjoy, santai. Kenapa dibawa pikiran? Ya, nggak usah terlalu terbawa pikiran. Kita nggak usah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Bandingkanlah hidupmu dengan hidupmu di masa lalu dan hidupmu masa saat ini gitu, masa sekarang ya, yang mana mungkin kamu dulu mempunyai motor, sekarang udah punya mobil. Kamu dulu rumah kontrak, sekarang udah punya rumah pribadi walau masih cicil ya. Jadi selalu ada energi kesyukuran. Kalau orang itu dia menanggapi negatif terhadap dirimu, biarin aja, itu derita dia. Sirik tanda tak mampu, iri tanda tak mampu ya. Jadi lakukan yang terbaik untuk dirimu. Selama kamu tidak pernah melakukan atau merugikan orang lain ya, melakukan kesalahan ataupun merugikan orang lain, lakukanlah tetap di jalanmu yang kamu anggap itu benar ya. Jangan malah orang yang men-settingmu, tapi kamu yang harus bisa mengatur dirimu sendiri. Jangan kamu diatur orang gitu ya. Harus bisa tegas untuk dirimu dan fokus pada apa yang kamu inginkan, cita-citamu. Jangan sampai karena orang itu tidak suka kamu langsung juga
down ya, ataupun cemen. Ingat, kamu harus mental pejuang. Kalau mereka nggak suka, biarin aja. Selama kamu tidak merugikan orang lain, tetaplah berjuang untuk dirimu. Karena yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.